Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi kegelisahan, kita mencari pegangan. Dalam riuhnya dunia yang terus berputar, kita membutuhkan sebuah kompas yang bisa menuntun kita melewati badai emosi, ketakutan, dan ambisi yang tak pernah padam. Disitulah Stoikisme hadir, sebuah filosofi yang lahir ribuan tahun lalu, namun tetap relevan hingga hari ini, memberikan kita pencerahan tentang cara hidup yang lebih bijaksana dan penuh kedamaian. Kisah ini dimulai di tanah Yunani kuno, sekitar 3000 tahun yang lalu. Di kota Athena, yang kala itu menjadi pusat pemikiran dan filsafat dunia, lahirlah pemikiran yang mengubah cara pandang manusia tentang hidup dan alam semesta. Filosofi ini dikenal dengan nama Stoikisme, yang diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium. Zeno, seorang pedagang yang dilanda kesulitan besar setelah kehilangan harta benda, memutuskan untuk mencari jalan hidup yang lebih bermakna. Di bawah atap pertemuan yang sederhana, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Stoa Poikela atau teras berlapis, Zeno menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kehidupan yang bebas dari penderitaan yang disebabkan oleh hasrat berlebihan dan ketakutan yang tak berdasar. Namun, Zeno bukanlah satu-satunya pemikir besar Stoik. Setelahnya, muncul Cleanthes, Chrysippus, dan tokoh-tokoh besar lain seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Setiap pemikir ini memberi kontribusi pada pemahaman kita tentang kebijaksanaan hidup. Mereka bukan sekadar berbicara tentang bagaimana bertahan dalam penderitaan, tetapi juga tentang bagaimana menemukan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Lalu apa sebenarnya inti dari Stoikisme? Apa yang membuatnya begitu kuat hingga ajarannya bertahan dari zaman ke zaman? Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami pemisahan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Filsuf Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengubah dunia di luar diri kita, kita tidak bisa mengontrol cuaca, kata-kata orang lain, atau bahkan nasib kita. Namun, ada satu hal yang selalu berada dalam kendali kita, dan itu adalah cara kita merespons dunia. Menurut para Stoik, kebahagiaan sejati terletak pada kebebasan batin, kebebasan untuk tidak terikat pada emosi-emosi destruktif seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemasan. Semua itu adalah ilusi. Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita merespons apa yang terjadi pada kita. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengubah cara kita merespon. Begitupun dengan Seneca yang menulis tentang betapa pentingnya memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana, karena waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita peroleh kembali. Para Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan keutamaan, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Mereka percaya bahwa dengan mengejar keutamaan ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal eksternal yang selalu berubah. Namun, ajaran Stoikisme bukan hanya untuk dipelajari di dalam buku. Stoikisme adalah tentang praktik hidup sehari-hari, bukan sekadar teori, tetapi cara hidup yang diterapkan dalam setiap langkah kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam jurnal pribadinya, yang kemudian dikenal sebagai meditasi. Hidup bukanlah tentang berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengisinya. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini sangatlah singkat, dan kita harus berusaha untuk hidup dengan penuh kesadaran, menghindari pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dan di setiap saat kehidupan kita, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip. Ketika marah, kita diingatkan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah marah ini benar-benar perlu? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Ketika cemas, kita diminta untuk mengingat bahwa kecemasan adalah beban yang kita letakkan pada diri kita sendiri.
sesuatu yang tidak perlu ada jika kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Setiap detik kehidupan ini adalah kesempatan untuk berlatih kebajikan, untuk mengendalikan pikiran, untuk memilih respons yang bijaksana, dan untuk tetap tenang di tengah-tengah badai. Inilah yang dimaksud dengan eudaimonia kehidupan yang baik, yang hanya bisa kita capai dengan memilih untuk hidup sesuai dengan alam dan alasan, bukannya mengikuti dorongan emosi atau keinginan sesaat. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk mencapai kedamaian batin. Kita tidak harus menjadi kaya atau terkenal untuk hidup bahagia. Kebahagiaan datang ketika kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu suka maupun duka, sebagai bagian dari perjalanan kita. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia di luar, tetapi kita bisa mengontrol dunia di dalam diri kita. Ketika kita menerima kenyataan tanpa menolaknya, ketika kita memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, kita akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Seperti kata Epictetus, hidup yang bebas dari penderitaan bukanlah hidup yang bebas dari kesulitan, tetapi hidup yang bebas dari reaksi negatif terhadap kesulitan. Stoikisme bukan hanya sebuah filosofi, tetapi sebuah cara hidup. Ia adalah perjalanan menuju kebebasan batin, menuju hidup yang lebih bermakna, lebih sadar, dan lebih penuh kedamaian. Ajaran ini mengajak kita untuk selalu melihat dunia dengan mata yang jernih, untuk tidak terjebak dalam kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu, tetapi untuk hidup sepenuhnya di sini dan sekarang. Sebagaimana yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, kebahagiaan sejati datang bukan dari dunia luar, tetapi dari cara kita menghadapinya. Maka mari kita mulai hari ini dengan sebuah langkah kecil, memilih untuk menerima, memilih untuk bersyukur, memilih untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dan dalam setiap detik yang berlalu, mari kita duduk sejenak di teras kehidupan kita, memandang dunia dengan ketenangan, dan menyadari bahwa dalam setiap keadaan kita selalu memiliki pilihan untuk tetap teguh, bijaksana, dan damai. Jika video ini memberi Anda ketenangan atau membuka jalan bagi pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih lapang, maka berilah tanda bahwa Anda menghargainya. Klik like sebagai bentuk kebajikan sederhana. Dan jika Anda ingin terus menapaki jalan bijaksana bersama kami dalam renungan dan pemikiran yang menenangkan jiwa, tekan tombol subscribe. Karena seperti kata para Stoik, perjalanan menuju kebijaksanaan bukanlah satu langkah, tapi ribuan yang kita jalani bersama, satu video pada satu waktu,